Oke, cek. Suara saya sudah masuk ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, di kesempatan kita kali ini kita akan baca yang namanya sinkronisasi waktu server. Nah, namun di kesempatan ini nanti saya akan mencoba mengulang ya. Kita akan mereview karena sesudah ini kita akan melakukan yang namanya UTS ya, ujian tengah semester. Nah, di sini nanti selain kita bahas yang namanya sinkronisasi waktu server, ini nanti akan saya ulang terlebih dahulu ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-7 ini. Ya, jadi teman-teman bisa diperhatikan, ini adalah review, jadi kita akan buat lagi yang namanya mesin virtualnya ya, penginstalan, kemudian nanti kita akan uh, belajar itu untuk mengotak-atik folder atau mengotak-atik directory yang ada di dalam Linux. Oke. Jadi kita cek terlebih dahulu, ini adalah VMware yang kemarin digunakan untuk melakukan simulasi untuk teman-teman semua. Nah, di dalam VMware ini teman-teman bisa melihat bahwa memori yang digunakan adalah 2 GB, prosesor itu adalah 2, kemudian hard disknya adalah 10 GB. Kemudian saya menggunakan CD DVD SATA yang nanti akan diarahkan ke dalam file isunya. Dan kemudian ada yang namanya network adapter, ini pakainya custom VMnet 8 ya, jadi pakainya masih net, pakainya masih NAT ya. USB controller ada, AutoCAD, sound card ada, printer ada, display ada. Jadi ini uh, secara ringkas spesifikasi yang kemarin kita gunakan. Nah, walaupun ya di dalam PDF-nya materinya ini dibuat ya, dalam materinya itu dia dibuat 20 GB ya kan, cuma di sini saya batasi menjadi 10 GB ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, ini nanti digunakan untuk teman-teman sendiri ketika hard disknya tidak memenuhi 20 GB ya, atau free space hard disk DC-nya itu tidak memenuhi 20 GB, maka teman-teman bisa pakai yang 10 GB ya. Ini berarti pada saat saya melakukan partisi hard disk, saya melakukan custom ya. Kalau di dalam modul itu teman-teman saya arahkan untuk membuat secara otomatis ya, tapi dalam praktek saya arahkan ke dalam custom ya, jadi teman-teman nggak usah bingung di situ. Oke, ini adalah jadi kita akan coba buat lagi, jadi kita untuk virtual new mesinnya ya. Jadi kita akan buat Ubuntu lagi ya, satu lagi untuk mereview kita ya pada kesempatan kali ini. Ya, jadi ini sama dengan yang kayak kita lakukan kemarin ya, hanya saja nanti untuk penamaannya akan kita ganti ya. Ini Ubuntu 64 bit ya, ini saya ganti tambah review gitu ya. Ya, Ubuntu 64 bit review, kemudian kita simpan di dalam dokumen virtual machine Ubuntu review. Ini kita tinggal next. Nah, ini tetap saya kasihkan 10 GB saja, walaupun di dalam rekomendasinya adalah 20 GB ya. Ini kita masuk ke customer hardware, kemudian kita pilih di new CD, jadi ini kita arahkan pakai ISO ya, jadi teman-teman harus download terlebih dahulu ISO-nya ya. Di sini saya sudah punya Mikrotik ya sampai ke Win 10 dan ada Ubuntu 22.04 ya, tapi kita akan gunakan di Ubuntu 16.04 ya. Kita open ya, kemudian kita bisa melakukan close, finish. Nah, seperti ini spesifikasi kita. Jadi hampir sama. Saya pakai 10, RAM-nya pakai 2 GB ya, prosesor 2. Oh ya, ini sekarang posisi laptop saya itu sudah pakai RAM 8 GB. Ya, jadi masih bisa mumpuni untuk 2 GB-nya ini.
Oke, sekarang kita coba di power on virtual machine ya. Jadi ini Ubuntu 6.4 review, ini saya close dulu ya biar teman-teman kelihatan lebih jelas ya. Saya perbesar. Oke, ini kita pilih yang English, enter. Kita pilih yang Ubuntu server, enter. Nah, untuk bahasanya kita pakai bahasa Inggris, tidak masalah. Kemudian untuk uh, negaranya kita bisa pilih Indonesia, tapi teman-teman harus pilih dulu di order. Kemudian pilih di Asia. Nah, kemudian kita cek, oh ini ada Indonesia, sudah ada Indonesia di sini. Enter. Kemudian ya defaultnya kita pilih di bahasanya ya United States aja, nggak masalah. Ketik keyboard layout ya di no saja. Kita pakai bahasa Inggris untuk keyboardnya. Ini juga bahasa Inggris. Bentar. Ya, kita tunggu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan via grup ya. Ya, nanti untuk UTS-nya ada sekitar 50 soal pilihan ganda, ya itu yang sudah saya masukkan berdasarkan prakteknya ini. Jadi teman-teman harusnya praktek terlebih dahulu, kemudian baru menjawab di pilihan ganda tersebut ya. Karena nantinya juga akan kesulitan kalau teman-teman belum pernah praktek. Oke, kita tunggu dulu ya, ini memakan waktu ya, walaupun punya saya itu sudah 8 giga, tetapi tetap ya ada proses tertentu yang tidak bisa langsung di uh, skip ya, tetap dia akan langsung loadingnya lama. Nah ini sambil kita menunggu, teman-teman nanti bisa lihat ya, ini job sheet atau modul yang sudah saya bagikan ke teman-teman semua. Di sini hampir semuanya yang kita lakukan atau praktikum itu ada. Nah, nanti mungkin dari teman-teman bisa membaca, kemudian apa yang perlu diinstal itu apa saja, ini semuanya ada di sini. Ya, oke, kita kembali ke instalasi, ini kita continue. Ini untuk networknya nanti kita akan konfigurasi secara manual ya. Jadi kita tekan enter aja. Oh ini teman-teman di cancel aja dulu, nggak masalah ini. Ya, kita nanti akan mengkonfigurasinya setelah kita selesai menginstal ya. Jadi ini tadi dilewati aja harusnya nih. Nah, ini valid ya, tapi nggak masalah lah karena ini belum nanti kita akan atur sendiri ini. Ini do not konfigurasi dan network at this time ya. Jadi kita pilih yang nomor 4. Nah, ini hostname-nya ini saya samakan dulu Ubuntu. Jadi kita klik continue ya. Hostname Ubuntu. Dan full name ini untuk user ya. Jadi saya coba pakai server. Ya, namanya adalah server. Kita continue. Account-nya ya untuk ya usernya nanti ya sama pakai server ya.
Jadi ini sama seperti ada root, ada administrator ya. Jadi ini kita samakan dulu untuk nama dari root dan administrator ya. Untuk passwordnya saya pakai 4 ya. Ini bisa teman-teman lihat, passwordnya adalah AWDS. Continue. Oh, input password error ya. Continue juga. New user AWDS bisa nggak? Continue. AWDS lagi. Ya, ini kita continue. Use weak password. Yes ya. Ini untuk memilih enkripsi directory ya, atau foldernya itu mau dienkripsi atau enggak. Ya, ini tidak. Mungkin kita pilih time zone-nya ya, saya ada di Jawa Tengah, jadi di Java. Enter. Nah, ini kita masuk ke partisi. Jadi ada 1, 2, 3 ini yang nanti akan dipartisi secara otomatis. Nah, namun di dalam praktikum saya ini kita akan coba melakukan manual ya, dari 10 giga. Tapi kalau teman-teman nanti bingung ya, ini sebenarnya kan kalau kita klik ini, itu nanti dia akan secara otomatis membuatnya untuk kita. Nah, ya. Tapi sebaiknya kalau untuk teman-teman yang baru pertama kali ya coba aja yang manual. Ya, jadi kita akan coba yang manual. Nah, di sini sudah dipersiapkan bahwa ada sekitar 10,7 GB. Ya, ini yang sudah dipersiapkan oleh si sistemnya. Jadi ini kita bisa enter, kemudian kita yes ya. Jadi ini akan kita partisi, ada sekitar free space-nya 10 giga. Nah, ini mau kita buat apa? Ya, kalau di dalam Linux itu kita bisa pakai tiga partisi. Yang pertama root, kedua swap, dan yang ketiga adalah home-nya. Atau nanti di home ini semua user akan masuk ke dalam home. Ya, kalau root itu kan semua sistemnya. Ya, kalau swap itu untuk membantu si RAM. Ya, ya kita bisa melakukan ini di free space, enter, create new partisi. Ini saya coba pakai 4 giga. Kita continue primary ya, begini. Nah, ini yang menandakan dia root, dia di sini mount point-nya root ya, mount point-nya root. Jadi ini kita bisa don't string up partisi. Oke, root dia sudah terbuat. Kemudian kita coba buat swap-nya, create new. Swap-nya tadi dia 2 giga, 2 giga, continue primary ininya. Nah, ini kan dia home, kita ganti dengan yang namanya swap. Jadi teman-teman bisa pilih yang paling atas tadi, kemudian pilih swap area. Nah, ini langsung dan setting up the partition ya. Ini dia sebagai swap area. Nah, ini sisanya barulah kita di home ya. Ini enter, create new partisi. Nah, ini semuanya masuk kita ke home. Kita bisa pilih logika. Ya, ini dia sudah home ya. Jadi nanti anggapannya adalah semua user ya, account, file-file itu masuk ke dalam home. Dan down partisi. Nah, ini seperti ini pun sebenarnya sudah bisa ya. Jadi kita langsung pilih di finish partisi and write change to this. Kita enter. Nah, ini write change to this no. Oh, maaf ya. Yes ya. Yes.
Oke, sambil menunggu nih ya. Oke, nanti silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan tentang partisinya. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di modulnya bahwa tiga itu pun kita bisa gunakan untuk mempartisi ya. Teman-teman bisa lihat di jobsinya ya. Kita masih menunggu, jadi teman-teman coba dipraktekkan. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman ketika, Pak, bolehkah saya pakai yang Ubuntu versi di atasnya? Ya, boleh-boleh saja teman-teman ya. Boleh-boleh saja, yang penting tujuan kita nanti adalah membuat web server itu bisa terpenuhi. Jadi silahkan kalau teman-teman itu mau membuat uh, Ubuntu yang versi 20 atau versi 2002 2022 ya, itu teman-teman silakan aja ya. Yang penting tadi laptopnya teman-teman bisa kuat, kemudian praktikum kita itu bisa sampai ke dalam web server. Jadi nanti kita membuat sebuah posting sebenarnya nih ya, buat server untuk posting. Nanti akan ada web yang bisa kita lihat di klien. Nah, kliennya yang mana? Nah, kliennya itu adalah komputer kita sendiri ya. Jadi kita nanti akan membuka web server dengan komputer kita sendiri. Jadi kalau dikatakan masih jaringan LAN, ya benar, benar juga LAN gitu. Oh ya, dan ini bisa teman-teman lihat kalau yang punya saya ini sudah terkoneksi dengan internet ya. Jadi nantinya pada saat pertama kali ya dia nanti akan dapatnya di HCP, dan dia kalau kita buka browser atau mau ping ke Google itu dia bisa ya. Nanti teman-teman coba kalau bisa sudah terkoneksi dengan internet ya. Nah, kita masuk ke dalam konfigurasi untuk update ya, kita terpilih no automatic update. Nah, di sini sebenarnya sudah ada semuanya ini. Ini sebenarnya adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat web server. Nah, namun nanti kita prakteknya kita akan bisa satu persatu. Ya, jadi teman-teman nanti pilih yang standar standar sistem utility dulu aja. Yang lainnya nanti kita akan install setelah instalasi. Ya, kalau ini berarti memang dia nanti secara otomatis akan menginstal. Ini kita pilih yang standar kemudian continue.
Ini coba kita masih menunggu proses instalasi. Jadi nanti teman-teman coba dengan yang ada di saya, yang punya teman itu lebih cepat punya teman-teman atau punya saya ya. Kalau biasanya ya, kalau yang sudah beli yang namanya laptop zaman sekarang ya sudah pakai SSD, sudah RAM-nya lebih dari 4 GB, itu wah, semakin cepat untuk instalasinya ini. Ya apalagi untuk ini aplikasi-aplikasi yang di dalamnya masih sedikit, ya teman-teman, beban kerja dari komputer ya berarti masih sedikit ya. Kalau yang punya saya ini kan udah banyak banget nih software-software yang sudah saya install di dalam komputer. Ya, jadi ini ya sedikit lebih lama kalau menurut saya. Oke, kita masih menunggu di kita tunggu sampai selesai ya. Ya, jadi sebenarnya ini kita tuh cepat ya. Oke, kita coba. Sebenarnya setelah instalasi dia cepat ya. Setelah instalasinya dia cepat. Ya, tapi kalau biasanya kalau baru pertama kali ya kita sering-sering baca gitu ya. Oke, di sini install group loader master yes. Oke, coba. Oke, di sini finish instalasi ya. Kita pilih continue. Oke, ini dia berarti oke, hampir selesai. Ya, jadi cepat nih, nggak ada 30 menit sebenarnya untuk instalasinya. Ya, ini dia masih sekitar 24 menit. Ini enter aja nih. Oke, coba saya buat dia untuk full screen bisa. Oke, oke, ini lebih jelas ya, Ubuntu server ya. Oke, yang pertama tadi kita untuk hostname-nya itu adalah Ubuntu ya. Hostname adalah Ubuntu. Kemudian loginnya tadi kita sedang pakai yang namanya server. Enter. Kemudian AWDS enter. Oh, oke, sebentar. Loginnya server. Enter. Passwordnya AWDS enter. Oke.
Jadi berarti enternya 2 kali tadi. Oke. Jadi kita sudah masuk ke dalam Ubuntu ya. Oh, nama administratornya adalah server. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Ya, jadi teman-teman seharusnya ini kita belajar terlebih dahulu tentang direktori. Ya, jadi kenapa di pertemuan yang kelima ada situ direktori dari si Ubuntu. Nah, ini sebenarnya kita harus bisa nih, karena ini dia berbasis teks ya, kita harus bisa mengotak-atik yang namanya sebuah file atau folder. Nah, karena ini dia berbasis teks, ya kita harus terlebih dahulu nih, kita harus tahu kira-kira tuh posisi kita saat ini ya, setelah kita masuk pertama kali tuh kita di mana. Ya, teman-teman bisa pakai sebuah perintah pwd. Nah, pwd enter ya, kemudian teman-teman akan ditampilkan kita itu di dalam folder home. Ya, folder home itu ada folder server. Nah, berarti kita itu sedang berada di dalam folder server. Nah, folder server ini ada apa saja isinya? Ya, teman-teman bisa pakai perintah ls ya untuk menampilkan semua isinya. Oh, ternyata isinya kosong. Ya, kalau teman-teman ketikkan ls, kemudian enter, ya, kemudian tidak ada, dia kembali lagi malahan ya, ini berarti isinya dia kosong. Nah, kalau kita mau melihat apa saja yang di hidden ya di dalam folder server ya, teman-teman bisa pakai ls kemudian pilih main ya. Nah, ini ternyata sebenarnya di dalam folder server itu ada beberapa file. Nah, cuman ini dia di hidden. Ya, untuk menampilkan hidden itu dia disembunyikan deh. Nah, untuk menampilkan itu berarti ya kita pakai min a. Ya, jadi sampai sini kan teman-teman sudah tahu nih kira-kira posisi teman-teman itu di home server, kemudian di server itu secara fisiknya tuh dia tidak ada filenya, tapi ada file yang disembunyikan. Nah, oke, kemudian kita akan buat yang namanya folder terlebih dahulu ya, dengan menggunakan sebuah perintah makdir ya, mkdir, kemudian nama dari foldernya, contoh dokumen, enter ya, kemudian kita ls. Nah, dia dokumen itu dia langsung terbuat. Nah, ini kalau kita membuat satu dokumen. Ketika kita membuat beberapa dokumen ya, atau membuat beberapa folder ya, kita bisa menggunakan perintah makdir lagi. Nah, contoh download dan program ya, enter. Nanti kita ls, lihat. Nah, di sini sudah ada folder dokumen, download, dan program. Nah, ketika kita mau masuk ke dalam folder ini, kita bisa pakai perintah yang namanya cd kemudian dokumen. Ya, ini kayak kita mau masuk ke dalam folder dokumen, cd dokumen, enter. Nah, ini berarti posisi kita ada di dokumen. Kalau kita mau keluar ya, ketikkan cd enter, dia langsung keluar. Ya, jadi untuk ke download ke program itu sama. Nah, sekarang kita akan coba teman-teman bisa ada panah ke atas untuk melihat perintah yang sudah pernah dilakukan ya. Jadi ini ada perintah untuk menyimpan perintah yang sebelumnya ya, kenapa lain. cd dokumen ya, berarti ini kita masuk ke dalam dokumen. Kita akan coba buat file yang berupa txt ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan perintah touch. Terus kemudian ada journal.txt. Nah, ini berarti kita akan membuat sebuah file yang namanya journal.txt. Kita enter ls. Nah, journal.txt dia sudah ada. Nah, terus kita mau mengisi nih journal.txt-nya. Nah, teman-teman bisa pakai perintah nano.
nano, kemudian jurnal, ya jurnal.txt, kemudian pilihkan enter. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam file jurnal ya. Terlihat di file ini adalah file jurnal ya. Oke, kita coba bisa ketikkan perintah ya, kita tuliskan beberapa kata ya. Kita 1, 2, ini adalah publis jurnal Cinta 2. Oke. Kemudian teman-teman bisa sebenarnya perintahnya sudah ada di bawah ya. Ada exit, ada get help ya. Nah, kalau kita mau menyimpan ini, nanti teman-teman ini ada di sini ada exit ya. Control X artinya di sini. Control X. Ya, teman-teman bisa klik Control X ya. Kemudian ini ada pertanyaan, ini mau disimpan atau enggak. Kalau mau disimpan berarti yes ya, atau Y saja itu cukup. Oke, saya ulangi lagi nih. Tadi Ctrl X ya, ini Ctrl C dulu nih. Ctrl X, yes, enter. Ini dia sudah disimpan ya, ini dia sudah disimpan. Nah, coba kita clear dulu, enter ya, kita coba lihat ya, karena tadi kita memastikan sudah disimpan atau belum ya. Jadi teman-teman bisa periksa isinya itu pakai ini perintah cat ya, cat. Kita lihat ls dulu, kemudian perintah cat jurnal txt, enter. Nah, ini dia langsung tampil ya isi dari jurnal.txt ya. Jadi simple ini, kita coba mengotak-ngatik ya bagaimana untuk membuat folder, kemudian untuk membuat teks ya, kemudian mengisi teks tersebut. Nah, sekarang kita coba, kita itu mau mengcopy ya, kita mau mengcopy jurnal.txt nya ini ke download ya. Teman-teman bisa pakai perintah cp jurnal ya, kemudian mau di copy di mana. Jadi kan copy jurnal terus mau ditaruh di mana. Nah, ini kita harus ke pwd dulu nih. pwd kita di home server dokumen ya. Kemudian bisa pilih cp jurnal, terus kita bisa slash home, terus server, terus kita mau ke download ya, download ya. Jadi ini kita mau copy jurnal itu ke download, kemudian kita tekan enter. Nah, kita coba dilihat di download itu sudah ada filenya atau belum ya. Teman-teman bisa ketikkan cd enter, kemudian kita bisa cd masuk ke dalam download. cd, nah ini sudah masuk ke download ls. Oh iya. Dia filenya sudah ada di download. Isinya apa? Nah, coba kita lihat di cat journal. Nah, sama isinya ya, sama isinya. Nah, kalau tadi copy, nah sekarang kita coba pindah ya. Kalau di copy, sekarang kita coba pindah jurnal ini di program ya. Kita bisa pakai perintah mv move ya, kemudian nama dari jurnal tadi ya sama seperti tadi aja nih. Kita pilih home, kemudian server, kemudian program ya. Jadi ini kita akan memindahkan jurnal itu ke program, enter. Kemudian kita coba ls, ini ada nggak jurnal yang ada di dalam download ya, enter. Oke, ternyata tidak ada ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam program ya. Dari sini pun kita bisa
di cd, kemudian masuk ke home server program enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam program ls. Nah, ini jurnal sudah .txt ya. Ini pun tadi perintah move itu bisa kita gunakan juga sebagai merename ya, merename dari file jurnalnya ini ya. Cara juga sama dengan jurnal ya, kita pakai move jurnal, ini nama aslinya kita ganti mau apa, coba penelitian .txt ya. Jadi move jurnal, kita mau mengganti jurnal ini dengan penelitian, kita enter ls. Nah, dia namanya sudah berganti jadi penelitian. Isinya apa? Isinya coba kita cat ya, cat penelitian. Nah, isinya juga tetap sama, habis. Oke ya, sampai sini ya, udah ya. Nah, kita coba kalau untuk oke ya, ini kalau kita mau menghapus gimana? Kalau kita menghapus ya ada perintahnya lagi. Ya, yang pertama kita pilih kalau di move, ini remove ya. Remove itu singkatannya rm. Remove. Coba ini saya rs dulu. Kita ke program ya. Ini harus besar nih. rs lagi ya, penelitian. Jadi kita mau menghapus penelitian, bisa pakai rm ya, remove kemudian penelitian, enter. Kita ls. Nah, dia sudah hilang. Dia sudah hilang ya untuk penelitiannya. Nah, kita mau menghapus program, bisa juga. Nah, ini kita keluarkan dulu ls dulu, kita mau menghapus di program, berarti pakainya adalah remove dir atau rm dir, kemudian program, enter ls. Voilà, sudah. Ini dia sudah menghapus ya, dia sudah menghapus sebuah folder program ya. Jadi ini kita masih di dalam administrator ya, administrator server. Nah, jadi kita bisa mengotak-atik file yang ada di dalam administrator. Nah, sekarang perlu diingat bahwa yang namanya Linux itu dia ada dua user ya, ada administrator, ada super user ya. Dan kita itu kita masih di administrator, belum masuk ke super usernya. Nah, jadi kalau kita mau mengotak-atik di super usernya, kita mau mengotak-atik di file aslinya ya, kita harus masuk ke dalam super user. Nah, ini kita coba di manajemen user. Nah, di manajemen user ini kita harus masuk ke dalam super usernya terlebih dahulu. Ya, jadi ada perintah ya, itu namanya sudo su. Nah, kemudian ini kita mau masuk ke dalam super user. Nah, kemudian dia masuk ke dia meminta password. Passwordnya dia masih sama dengan user administrator. Jadi wgs enter. Nah, teman-teman bisa lihat di perbedaan antara super user dan root. Itu kalau yang administrator dia masih pakai tular, tapi kalau yang sudah pakai root dia sudah pakai packer. Kemudian untuk hostname-nya dia juga sudah beda. Di sini hostname-nya server, di sini hostname-nya sudah root. Ya. Jadi yang menandakan kita sudah masuk ke dalam super user.
Nah, barulah kita membuat yang namanya user baru. Ya, kita buat namanya user baru. Nah, contoh kita pakai sebuah perintah add user, namanya Dwis ya. Pakai nama saya saja. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini dia sudah membuat yang namanya user Dwis. Kemudian untuk ID-nya itu adalah 1001 ya. Grup usernya dia 1001, new usernya dia adalah 1001. Jadi di permissionnya itu di dalam Ubuntu nanti dibagi 3 ya. Ada ada grup, kemudian ada user, ada grup, ada order. Ya, ini nanti yang akan menemukan permission yang ada di dalam folder ya. Jadi kita boleh mengotak-atik folder ini ya, kita boleh mengotak-atik folder A ya. Kemudian nanti kita bisa melakukan limited permission ya, atau kita bisa membatasi yang hanya boleh mengotak-atik folder A itu hanya user yang sudah terpilih saja ya, itu bisa ya. Jadi yang harus di uh, garis bawah adalah nanti ada 3 permission ya. Nah, nanti akan coba saya terangkan ke teman-teman. Kita buat ini dulu ya, user ya. Yang tadi ini kita sudah buat yang namanya user quiz, user ID-nya, user ID dia 1100, user group dia 1001. Kita coba ini passwordnya 1234 enter. Password lagi 1234 enter. Oke, kemudian ini bisa kita berikan nama ya. Contoh di Jerman enter, nomornya bahkan ini bisa di ini A80P. Ini bisa teman-teman tulis dengan nomor kelas ya. Enter. Browphone ya, teman-teman bisa pilih ikan Browphone ada nggak? Kalau nggak ada, enter aja. Bener? Ada nggak? Kalau nggak ada, enter aja. Nah, ada dia dipastikan ada mau disimpan atau enggak ya. Kita simpan. Yes. Nah, oke. Ini dia sudah ada. Sekarang kita coba cek ya. Ini berarti untuk twistnya ini sudah terbuat. Sekarang tinggal kita cek ya, ini memang sudah terekam ke dalam sistem atau belum ya. Teman-teman bisa menggunakan perintah katen ya, katen ya, katen password. Kemudian twist ya, nama usernya twist. Oke, di sini sudah tertera ya, twist itu dia sudah tersimpan, user ID-nya sudah ada, grup ID-nya dia juga sudah ada ya. ID-nya 1001 dan 1001 ya, keterangannya juga sudah ada. Kemudian dia sudah dibuatkan sebuah folder untuk tempat penyimpanan nanti file-file yang ada di Twist ya, home Twist ya. Nanti ada juga tuh home, di home tuh ada server, ada Twist. Nah, kalau kita mau melihat akses ya, hak akses dari user ya, teman-teman bisa pakai perintah cat, kemudian etc, kemudian wah, sudah banyak sekali nih. Sekarang dia itu sama ya. Di sini pun kita bisa melihat dua user. Nah, kita bisa melihat dua user dan satu server, dua twist. Kalau server itu dia ID-nya 1000,
Kemudian kalau Duis itu ini ada 1001. Baik, kita pakai ID user. Nah, ini ada dia untuk ID-nya 1001, grupnya di grup 1001 juga. Oke, coba kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Tadi yang belum adalah kita harus terlebih dahulu akses ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di nano etc.group enter. Oke, jadi aksesnya semua itu atur di sini. Contoh kalau kita melihat di admin, di admin ini ya yang jadi administrator adalah sistem log dan server. Ya, server ini adalah user juga. Ya, kemudian kita bisa turun ke bawah, ya, ini ada banyak sekali yang bisa pakai CD-ROM, itu dia server. Yang bisa pakai floppy disk ya, dia ini belum ada. Nah, yang penting adalah di sini sudo. Ya, sudo ini sebagai seorang user ada user yang diperbolehkan memakai perintah super admin, super user ya. Jadi ada user itu yang diperbolehkan untuk menggunakan perintah super user, dan ini defaultnya adalah si server. Nah, kalau Dwis gimana ya? Kalau Dwis dia kalau dia belum didaftarkan di sini, dia tidak akan bisa pakai perintah super user ya. Jadi admin user Dwis sendiri, jadi dia masih user biasa aja ya, masih user biasa saja. Jadi nanti kita akan coba untuk user Dwis itu dia nanti dijadikan sebagai admin ya, juga dia bisa menggunakan perintah sudo. Dan mungkin kita bisa lihat sedikit perbedaannya ketika user server dan user Dwis ya. Jadi bisa teman-teman klik X, kita clear, kemudian kita exit terlebih dahulu. Ini exit, dia berarti keluar dari super user ya, dia masuk ke dalam server Ubuntu ya. Lalu kita bisa juga kita masuk ke dalam user Dwis ya. Teman-teman bisa pergi ke user Dwis dengan perintah su Dwis enter. Maksudnya apa si Dwisnya ini? 1 2 3 4 enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam user Dwis ya. Di sini pwd enter ya, kita sudah masuk ke dalam user Dwis ini. Nah, tadi kita dari server itu bisa masuk ke dalam root ya. Nah, kita juga aku melakukan yang sama. Dwis ini kita juga akan masuk ke dalam super user. Jadi perintahnya dia sama,
ya pakai sudo ya, pakai sudo su ya, enter. Passwordnya apa? Untuk masuk ke dalam super user ya, disamakan dengan password server untuk AWS, enter. Nah, ini salah ternyata. Kita coba pakai yang password 1234. Nah, di sini langsung dijelaskan nih bahwa Duis ini tidak termasuk ke dalam sudo file ya, atau dia belum tergabung ke dalam grup sudo. Jadi dia tidak bisa menggunakan perintah sudo. Ya, kalau yang kalau dia salah ya. Nah, gimana agar bisa? Ya, kita harus masuk ke dalam super user terlebih dahulu. Kita login ke server terlebih dahulu. Coba ini saya kasihkan exit. Nah, ini kita sudah masuk ke server Ubuntu. Kita pakai sudo su enter. Nah, kalau sudo su enter, dia sudah langsung masuk ke dalam root. Ya, dia sudah masuk ke dalam root. Jadi tadi kita harus memberikan hak akses ke Duis terlebih dahulu ya. etc group group enter. Ini kita jadikan Duis dia sebagai admin juga. Terus di sudo juga sama. Oke, semua sudah Duis ya. Kemudian Ctrl X, yes, enter. Clear. Nah, kita coba masuk ke suduis. Oke, ini dia langsung masuk ke dalam ini ya. Duis ya, dari root masuk ke Duis. Nah, ini sekarang kita coba sudo su. Passwordnya apa? Passwordnya adalah 1234. Enter. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam root ya, jadi berhasil. Ya, ini tadi Duisnya sudah kita berikan hak akses untuk bisa menggunakan perintah sudo. Nah, ini kita coba kita bedakan untuk password dari root. Ya, tadi kan password server ada, password bisa ada, dan password root ini dia disamakan dengan password server. Nah, ini sedikit berbahaya ya. Jadi kita bisa membedakan untuk password umumnya. Jadi teman-teman bisa pakai perintah pass id ya, ya untuk ya passwordnya mau diganti ini kita pakai qwerty enter, enter. Nah, ini passwordnya sudah diupdate, jadi sudah beda. Oke, jadi ini password ketiga user ini dia sudah beda ya. Oke, sekarang kita masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi jaringan internet terlebih dahulu. Ya, mengkonfigurasi jaringan internet di Ubuntu server. Ya, jadi teman-teman nanti kalau lihat di dalam modulnya itu sudah ada topologi, jadi nanti teman-teman ikut topologinya. Ya, nanti ikut topologinya. Kemudian untuk IP address-nya juga ikut di topologinya dia. Jadi ada 8810 untuk Ubuntu, kemudian VMware-nya itu ada 8820, kemudian Windows-nya adalah 8830.
Nah, tapi nanti kalau Windowsnya ini bisa menyesuaikan gateway-nya nanti 88.1. Nah, terus kita pastikan terlebih dahulu sebenarnya jaringan mana yang kita gunakan ya. Atau ini dulu kita itu pakai NAT ya, kita tuh udah pakai NAT. Jadi coba saya arahkan ke sini dulu teman. Ini kecil dulu ya, kemudian kita pilih view, edit ya, edit virtual network. Oke, ini kemudian ini cari setting, yes. Oke ya. Kita nanti pilih VMnet 8 NAT ya, jadi dia status sudah connect dan subnettingnya dia dari 192.168.88.0. Ya, kenapa dia dapat 88.0? Ya, karena secara otomatis Ubuntu ini dia sudah di set di HCP atau mendapatkan IP secara otomatis dari router saya. Ya, kemudian nanti bisa pilih NAT setting ini secara otomatis akan disesuaikan dengan router ya 88.1. Kemudian di HCP-nya di sini saya hilangkan ini. Ini saya hilangkan. Jadi ini kalau di VMware-nya ini bisa dilakukan secara otomatis ya. Cuman kalau ini karena IP sudah saya tentukan, ya berarti ini use lokal di HCP ini dimatikan aja. Ya, sampai dengan dari 0, kemudian sampai matnya dari 255.255.255.0. Oke, kita oke dulu. Nah, sekarang kita coba ya untuk melihat dulu ya, karena kita sudah terhubung dengan internet ya, kita melihat ini kembali saya enter. Kita lihat Ethernet terlebih dahulu ya, yang disediakan pakai perintah if config. Oke, ini ternyata linknya itu dia belum ada nih untuk perintah config-nya nih. Nah, ini coba kita lihat ya. Tadi di sini hanya ada loopingnya LO. Jadi kita cek dulu. Ini saya coba untuk dimatikan dulu saja. Jadi shutdown. Ya, kita matikan. Nah, ini coba di adapter setting ya, adapter setting. Ya, edit virtual machine setting. Di NAT ya, kita pilih di NAT ini, NAT share this IP address. Ini dipastikan terlebih dahulu. Kita pakai custom ya, custom pilih di VMNAT ya, pilih di custom VMNAT 8 NAT ya. Ini lalu kita oke. Oke, baru kita power on lagi. Kita tunggu untuk dia loadingnya.
Kita tunggu. Ini sedang melakukan booting ya. Oke, login quiz. Enter, terus passwordnya adalah 1234. Enter. Oke, kemudian kita langsung masuk ke dalam root. Ya, jadi pilihkan show saja. Passwordnya adalah TWRT. Enter. Oke, cd. Enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam root. Nah, kemudian kita cek if config. Oops, maaf. If config. Enter. Oh, dia masih sama. Oh, coba kita lihat ini. Untuk interface-nya dia ada atau enggak. Untuk kita aktifkan coba sudo. Karena kita pakai if up ins33. Kalau benar interface coba ini. Kenapa dia nggak ada? Lalu ITC network interface. Terus interface. Oke, ternyata dia belum ada. Oke, coba kita cari dulu nih di kadang dia ada, kadang dia tidak. Ctrl X, ya Ctrl X. Coba saya ini periksa terlebih dahulu di setting laptop ya. Untuk VMware-nya sudah. Oke, sudo if up ins33. Oops. Yang kenal ya. etc edit di network flash. Oke, config. Oke, dia masih belum terdetek ya. Coba. Oh, di sini dia sudah ada sebenarnya. Coba kita restart lebih dahulu. Report ya.
kita cek. Sekalian kita cek yang ada di sistem edit virtual network. Oke, ini sudah ada di sini sebenarnya. Coba ya. Oke, ini sudah ada. Coba kita upload dulu. Coba dis 1 2 3 4 enter. If config enggak. Ini dia belum masuk ya. URT enter. Oke. Sebentar, ini kita cari terlebih dahulu di sini kenapa dia. Kalau saya ping 192.168.1.88.1, oh dia nggak ada ya, karena NS-nya dia nggak ada. Kita coba kita buat sendiri aja berarti. Kita masuk ke nano, terus etc network interface. Oh, ini berarti tadi mungkin pada saat kita salah di awal ya. Salah di awal itu pada saat kita instalasi berarti. Ya, auto ENS 33 face ENS 33 net, kita langsung start gitu ya. Kemudian ada address ya. Kita pakai 192.168.88.10. kemudian netmask pilih 255.255.255.0. kemudian gateway itu kita 32.168.88.1. DNS nya name server, jadi ini kita langsung atur sekarang aja 92.168.88.10. kita arahkan ke diri dia sendiri, baru kita arahkan pakai 128.88. kita pakai gateway nya, kemudian tambahkan satu lagi, kita arahkan ke Google nya. Oke, coba enter. Ini the primary network interface.
Nah, kita coba nih. IPaste ENS33 inet static ya. X yes enter. Nah, kemudian kita upkan dulu nih. If up ENS33 enter. Kemudian kita reset kita disable enable kan ya. Ketika etc id .d network restart enter. Config. Oke, dia sudah ada ya. NS link broadcastnya 255 itu sudah ada ya. Ini IP-nya 10, IP-nya dia 10, broadcastnya dia 8825, masnya 255.250. Oke, ini untuk ethernya sudah ada. Tinggal kita uji coba nih. Bisa nggak ping gerbangnya ya. Pertama kita coba ping diri dia sendiri. Perhatikan 92 T168 titik 88 titik 10 enter. Oke, jadi dia bisa Ctrl Z ya. Kemudian kita ping lagi itu gerbangnya 192 T168 titik 88 titik 1. Oke, dia bisa. Ctrl Z ya, Ctrl Z terus kita ping lagi google.com enter. Jadi kita coba lihat dia bisa nggak ping google.com. Ya, ini kalau untuk lokal dia sudah bisa. Cuman kalau untuk dia keluar ya ke Google atau ke website yang lain tuh dia bisa atau enggak. Kita bisa lihat dari tes koneksinya ini. Jadi dia masih menunggu untuk ping Google-nya. Kalau untuk alamat Google itu kan di sini ada 216 239 38 titik 120. Nah, ini dia sedang coba nih. Sedikit slow respon ya. Oke, coba. Saya enter lagi coba. Atau saya X. Coba saya masuk ke nano etc atau lagi. Ini DNS-nya saya ganti ke 49. Ya, 49.1. Kemudian X, yes, enter. Kemudian kita restart. Kemudian kita ping Google lagi. Bisa nggak? Oh, dia bisa nih. Jadi dia ping Google dia langsung bisa. Ya, oke. Oke, ternyata untuk koneksinya dia sudah bisa di ping Google. Nah, sekarang kita coba melakukan update ya. Kalau bisa ketika kita apt update. Update ini dia digunakan untuk mengecek ada paket ya, yang ada di dalam Ubuntu. Ya. Apt update. Nah, ini kita nanti menunggu. Karena sebelum kita update ini kita belum bisa mengaktifkan paket-paket yang sudah ada di dalam Ubuntu. Jadi ini kita perlu melakukan update dan ini dia membutuhkan koneksi internet.
Jadi nanti ada dua, ada update, ada upgrade. Ya, kalau update ini untuk paket-paketnya, kalau upgrade ini berarti ya upgrade atau menaikkan yang tadinya Ubuntu 16 jadi Ubuntu 18. Ya, jadi ini kita melakukan update terlebih dahulu untuk paket-paketnya biar dia bisa terbuka. Ya, kita coba lihat. Oke, coba. Nah, ini dia sudah selesai ya. Ini dia sudah selesai. Kita clear terlebih dahulu. Nah, sekarang kita langsung ke menuju sinkronisasi waktu server. Ya, ini sebenarnya kalau kita pakai yang namanya VMware, ini kan dia sudah terintegrasi dengan sistem waktu yang ada di dalam komputer. Ya, ini sebenarnya untuk teman-teman uji coba aja nih sebenarnya nih. Ya, teman ya teman bisa pakai perintah untuk mengecek tanggal lebih dahulu ya, pakai perintah set. Nah, ini kan ini waktu sekarang ini ya. Saat Oktober 23 jam 15.15 ya, ini kan sudah up to date ya. Tapi nanti ketika teman-teman di membuat sistem yang baru yang sudah tidak terhubung dengan internet, ya ini perlu dipastikan terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa lihat pengaturan jam ya pakai perintah time date ctl dan enter. Nah, ini dia sudah sinkron sebenarnya. Ya, dia sudah sinkron ke waktu kita hari ini. Ya, waktu kita hari ini. Nah, nah kalau di dalam server kita tuh butuh yang namanya NTP ya. Dia digunakan untuk melakukan sinkronisasi waktu. Ya, Network Time Protocol. Nah, ini kita nanti di sini memunculkan NTP-nya ini. Ya, biar nanti waktu yang ada di server ini bisa dilihat di klien. Ya, jadi teman-teman install terlebih dahulu yang namanya NTP ya, Network Time Protocol. Kita perintah ya get apt get ya, apt get install NTP. Oke, ini yes ya untuk install. Ya, biar dia bisa download terlebih dahulu. Ini sebenarnya bukan download langsung ke internet ya. Ini NTP itu dia sudah ada di dalam ini sudah ada di dalam Ubuntu-nya instalasinya. Ya, kalau tadi kita sudah cek jadi update ya. Jadi ini nanti untuk menentukan server itu tuh server ini tuh dia di mana, ya, waktunya tuh dia di mana. Dia nanti bisa sinkron dengan server-server yang lainnya. Ya butuh NTP ini. Ya.
Oke, ini dia sudah selesai. Klik clear aja nih. Kemudian kita bisa mengaktifkannya itu dengan kita coba dulu di type attack ya, semua dah yes. Kemudian kita pakai nano, kita coba pengaturannya ya, nano etc ntp.config ya. Nah, ini enter. Nah, ada banyak nih. Ini secara default itu dia sudah langsung nanti terhubung ke dalam Ubuntu Pulse-nya. Nah, ini kan kita mengarahkan bahwa waktu yang saat ini di dalam server itu adalah waktu yang ada di dalam Indonesia. Jadi ini perlu kita ganti. Poolnya ini perlu kita jadikan komen biar nanti dia tidak dibaca. Nah, ini kita bisa enter. Kita buat yang namanya NTP khusus untuk Indonesia. Bisa jadi kita butuh ini server no id pool .ntp.org. Juga sama server .1.id.pool.ntp.org. Ini server 2 id pool ntp.org. Terus server lagi, jadi ada 4 ya, 3 id pool.ntp.org. Oke, dan kita coba batasnya ya, restrict. Nah, ini restrictnya ini pagarnya kita hapus dari 128 ini 123 ganti dengan 88. Oke, coba kita X yes. Oke, kemudian kita restart terlebih dahulu. etc init.d kemudian ntp restart. Oke, kita clear. Kemudian kita bisa cek dengan perintah ntp key ya, main p. Oke, di sini masih ntp.ubuntu.com ya. Time cloud file, pilihnya Google. Nah, ini pilihnya ntp.ui.net.id. Ya, ini berarti sebenarnya untuk server kita ini sudah ada di sini, ntp.ubuntu.com. Ini cuman yang ingin kita lakukan adalah ini harus kita ganti, bukan ganti ya, ntp-nya itu pakai yang alamat IP-nya, IP yang kita gunakan saat ini. Ya, sama seperti ini ya, pakainya alamat IP ini semuanya miliknya Google. Ya, jadi ini dia belum berhasil, jadi kita masuk ke dalam nano ini, dan kita bisa tambahkan nih. Tadi dia masih masuk ke dalam pool ya. Ini kita tambahkan server 192.168.88.10 prefer ibras IBURS. Oke ya. Server 192.168.88.10 ya, prefer pokoknya F ya. PRI ibras ya. X yes.
enter, kemudian kita restart, kemudian clear dulu, dan kita pakai ntp.v, enter. Oke, ini dia sudah ada ya. Oke, jadi ini kita sudah ada 92.168.88.10. Nah, nanti kita tinggal mengecek ya kira-kira yang ada di dalam klien ya. Teman-teman nanti bisa masuk ke dalam ke kanan set time adjustment. Ini kelihatan nggak nih? Kemudian add clock ya. Oke, kalau di dalam klien ya teman-teman bisa lihat sinkronisasi clocknya ini sekarang dia pakainya time.windows.com ya. Jadi ini sudah NTP-nya masuk ke dalam server Windows ya. Ini ya sama, ini berupa server juga. Nah, kalau kita mau ganti yang namanya alamat IP kita ya, atau alamat IP di server yang kita buat. Teman-teman pilih yang add clock, kemudian time internet ya, change setting ya. Ini kita ganti yang 192.168.88.10 dan update now ya. Biasanya karena server kita itu server lokal yang belum pernah didaftarkan IP publiknya ya, kemungkinan ini sedikit error nanti. Nah, dia masih error nih. Ini biasanya kalau kita melakukan restart kemudian pakai server ini, dia nanti akan langsung bisa ya. Nah, kalau ini kita uji coba aja ya, cukup sampai sini aja ya. Tidak usah langsung berhasil ya. Ini teman-teman bisa paham gunanya NTP itu dia untuk apa. Ini saya kembalikan lagi miliknya Windows ya, update now. Nah, ini berarti dia langsung ngecek di servernya Windows. Nah, nanti kalau berhasil itu dia seperti ini ya. Nah, oke. Untuk pertemuan 7 ya, teman-teman sebenarnya ini untuk menampilkan ini dulu 1.2.10.8.88.10 ya. Ini untuk server dari Ubuntu yang kita buat. Oke, mungkin untuk praktikum hari ini ya, di pertemuan 7 ya, kita sudah 1 jam lebih ya, dari awal sampai ke dalam NTP ya, konfigurasi internet dan NTP ini. Nah, silakan nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan via grup. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.